Abdurrahman Wahid merupakan anak dari pasangan Wahid Hasyim dan Siti Salihah. Ia lahir pada tanggal 7 September 1940. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Gus Dur belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Gus Dur juga diajarkan membaca buku non-muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Pendidikan Gus Dur berlanjut pada tahun 1954. Ia masuk ke sekolah menengah pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada Ali Maksum. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan muslim di pesantren Tegal Rejo. Pada tahun 1959, Wahid pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru. Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa gerakan 30 September terjadi. Mayor Jenderal Soeharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Gus Dur yang ditugaskan menulis laporan. Gus Dur kembali ke Jakarta, mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill, Kanada. Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung di lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial. Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan, sebuah partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Gus Dur menyebut bahwa pemerintah mengganggu kampanye P3 dengan menangkap orang seperti dirinya. Namun, Gus Dur selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting, seperti Jenderal Beni Murdani. Reformasi Gus Dur membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Gus Dur sebagai ketua baru NU. Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI mulai menarik simpati Muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dibentuk untuk menarik hati intelektual Muslim. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharudin Yusuf Habibie, dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim seperti Amin Rais dan Nurholis Majid sebagai anggota. Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan musyawarah besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Gus Dur merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit 1 juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil, dan toleran. Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum Munas, pendukung Soeharto seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika Musyawarah Nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi. Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya.
Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai Ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia. Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasihati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai presiden untuk sidang umum MPR 1998. Megawati mengacuhkan sarannya, namun kemudian ia harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDI-nya diambil alih oleh pendukung ketua PDI yang didukung oleh pemerintah, Suryadi. Kabinet pertama Gus Dur. Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik, PDIP, PKB, Golkar, P3, PAN, dan Partai Keadilan Non-Partisan, dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Setelah 1 bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Koordinator Bidang Pengentasan Kemiskinan, Menko Taskin Hamzahas, mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum, namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timur Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi Mekah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Pada 23 Juli 2001, pukul 1:05 waktu Indonesia Barat, Gus Dur mengumumkan pemberlakuan maklumat yang berisi 1. Pembubaran MPR-DPR 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun, maklumat tersebut tidak memperoleh dukungan, dan dalam sidang istimewa pada hari itu, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantinya dengan Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari. Tetapi akhirnya pada tanggal 25 Juli, ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan. Gus Dur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember sekitar pukul 18:45 waktu setempat karena komplikasi gangguan ginjal, penyakit jantung, dan diabetes. They know I must be brave and must face the man who hates me. Yang nyanyi siapa? Tax Twitter. Now that I meet you. Itu film Ainun ya? Ya. Ceritanya kok ya? Turun di stasiun kota kecil, mau nuntut balas kepada syarifnya gitu. Duel. Si syarif nungguin gitu lah. Padahal dia jam 10 mesti kawin. Kan udah terlanjur ditetapkan acaranya, datang berita itu. Dia pilih nungguin lawannya dah. Itu dia bilang, apa? Do not forsake you, my darling. Kita harus berani. Kirim super itu.